Assalamualaikum Mam. Jadi di video kali ini aku mau nge-share cara aku budgeting dengan uang 2 juta rupiah. Kira-kira bisa nggak ya? Simak terus videonya. Nah, di sini aku nulis anggaran aku tuh di buku binder. Terus aku kasih judul Monthly Budget Overview on October. Sebenarnya cara ini aku pakai udah cukup lama, tapi aku tuh nggak konsisten Mam. Jadi kadang kepake, kadang juga enggak. Terus beberapa bulan lalu setelah aku menikah, aku memutuskan untuk mulai lagi. Setelah buat judul, aku nulis income atau pendapatan per bulan. Sebenarnya pendapatan aku plus suami itu gak segitu sih, cuma aku mau memposisikan diriku supaya bisa lebih hemat. Makanya aku challenge diriku supaya bisa cukup dengan 2 juta rupiah. Tapi kalau sampai akhir bulan gagal, mungkin bulan depan akan aku naikkan maksimal jadi 2.500.000 rupiah. Tapi bismillah aja, semoga bisa. Terus di bawahnya ada savings, di situ aku tulis 250.000. Kenapa? Karena beberapa bulan sebelum aku menikah, aku ikut tabungan berjangka gitu di bank. Jadi gaji yang masuk di rekening aku otomatis tertarik sebanyak 250.000 per bulannya. Terus selanjutnya aku tulis fixed cost atau fixed expenses, yaitu biaya tetap yang harus aku keluarkan. Nah, di situ ada biaya listrik, terus biaya kuota, itu aku satuin aja. Itu sebesar 200.000 rupiah. Karena di rumah itu sudah ada wifi sih, jadi lebih hemat untuk kuotanya. Terus itu aku tandain pakai pulpen hitam gitu biar lebih bagus aja sih. Nah, terus di fixed expenses atau fixed cost, di situ ada grocery juga, grocery plus minggu pertama sama minggu kedua aku tulisnya. Soalnya aku kalau belanja bulanan itu sekalian ke pasar kan, jadi biar satu jalan aja kayak gitu. Soalnya aku juga agak mager sih Mam kalau keluar-keluar terus gitu, kecuali traveling sih, hehehe. Nah, di situ aku tulis 600.000, itu udah sekalian belanja mingguan aku yang pertama sama yang kedua gitu. Terus di bawahnya aku tulis minggu ketiga plus 4. Di situ tuh aku biasanya kan ke pasar tiap 2 minggu sekali, makanya aku tulisnya minggu ketiga 4, minggu ke 1 2 gitu. Jadi soalnya kan PSBB Mam, jadi tuh kayak aku takut keluar lama-lama gitu. Nah, di situ aku tulis 200.000, itu tuh untuk meal planner aku gitu. Terus aku juga lagi buat meal planner sini, jadi benar-benar supaya bisa cukup untuk 200.000 itu untuk minggu pertama dan minggu kedua, terus minggu ketiga dan minggu keempat gitu. Terus di bawahnya ada variable expenses, yaitu atau variable cost, biaya yang aku keluarkan tapi bisa berubah-ubah tiap bulannya. Di situ tuh ada biaya contohnya kayak skincare, terus ada biaya make up gitu. Terus di situ juga nanti aku taruhin jatah bulanan aku. Terus kayak sedekah gitu. Nah, di skincare itu tuh skincare sama make up. Di situ tuh aku sengaja tulis nanti aku tulis per bulan, aku nabung per bulan. Itu tuh kayak aku nabung aja kan. Skincare itu tiap bulan tuh nggak selalu habis, atau make up pun itu lama banget habisnya. Apalagi sekarang kan zaman pandemi gini, lagi PSBB gini, nggak kemana-mana juga, jadi make up tuh awet, tapi skincare nggak awet sih Nom, soalnya dipakai hari-hari kan. Nah, di situ skincare aku tulis 300.000, terus di make up aku tulis 150.000. Nah, jadi kalau misalnya aku udah selesai, aku udah sampai di jatah bulanan, itu semuanya totalnya aku jumlahkan pengeluaran di atas. Aku jumlahkan semua.
Nah itu hasil listrik kuota sama grocery plus minggu 1-2 sama minggu ketiga 4 itu kan jumlahnya 1 juta mam. Nah terus tambah yang di atas 1.250.000 kan jadinya sama yang savings. Terus aku tambahin lagi skincare sama biaya makeup, itu jadinya sisanya cuma 350.000. Bukan cuma sih, lumayan lah 350.000. Nah itu aku bagi 4 mam. Kenapa aku bagi 4? Soalnya buat per minggu gitu. Jadi aku kayak memposisikan diriku kayak masih sekolah gitu. Jadi aku ngambil per minggu ya sebanyak 87.500 gitu. Jadi aku boleh jajan per minggu itu sebanyak itu. Nah ini kan totalnya udah 2 juta nih. Nah terus aku memposisikan diriku supaya bisa pas. Nah di sini aku mau cerita kenapa sih aku saving cuma 250.000, kenapa nggak lebih banyak. Soalnya menurut pengalaman aku, kalau biaya sehari-hari yang kupas-paskan atau kukurangkan itu di akhir bulan gak akan cukup, sehingga aku akan ngambil lagi ke tabungan aku. Kalau udah keambil sedikit akan keambil lagi dan alhasil nggak ada yang tersave. Oh iya mam, lupa ketulis. Nah di sini tuh aku tambahin sedekah tapi nominalnya nggak aku tulis ya mam. Jadi menurut aku sedekah itu penting banget. Mau berapapun pendapatan kita, usahakan selalu sedekah biar hidup insya Allah lebih berkah. Di akhir video ini aku mohon maaf nih, aku buat video ini bukan untuk pamer atau apapun. Tujuannya memang memotivasi orang-orang yang memang susah untuk budgeting dan saving kayak aku. Dan sekali lagi kebutuhan kita masing-masing berbeda, jadi bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan masing-masing ya mam. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. See you next time in my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.